Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur minimal 3 hal. Pertama apa, Bu? Apa yang harus kita syukuri? 3 hal minimal. Sehat, kalau nggak sholat neraka kok. Iman Islam. 7 miliar manusia yang hidup hari ini di dunia, yang Islam 1,7, 5,3 pasti neraka jahanam. Sepakat nggak? Takut jawabnya. Innad dina, jadi luar Islam pasti neraka. Sepakat? Kok nggak sepakat, ibu neraka juga. Karena udah hajar jaminan, innad dina indallahil Islam. Allah hanya menerima orang beriman Islam. Betul? Kita boleh menghargai semua agama, tapi kita harus meyakini agama yang diterima hanya Islam. Pastikan dulu itu. Jangan katakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, mendingan saya pindah Kristen. Nyanyi doang sorga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan, kan gitu kan. Beliau mantan dulu ya? Iya. Alhamdulillah insaf. Ya, kalau nggak direndam, Bu. Itu bukan hanya kata Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Saya punya 4 kitab di rumah. Injil mengatakan itu, Bu. Karena saya punya Bible di rumah. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani pun saya punya Bible. Makanya kalau saya dialog dengan pendeta, mati kutu. Karena saya lebih hafal Bible daripada pendetanya. Sering saya ditantang dialog dengan kawan-kawan pendeta pastor ke rumah. Saya bilang, buka Matius pasal 7 ayat sekian, Markus pasal 19 ayat 27. Alhamdulillah, puji Tuhan, mereka banyak masuk Islam. Ya, Masya Allah. Tema kita hari ini, tema kita Tarhib Ramadan, betul? Persiapan menyambut Ramadan. Kenapa perlu ada persiapan, Bu? Ini Bu yang baju hitam. Kenapa perlu ada persiapan Ramadan? Menyambut Idul Fitri nggak ada persiapan, Idul Adha nggak perlu. Tapi kalau menyambut Ramadan, selalu tarhib Ramadan. Kenapa kira-kira, Bu? Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa, Bu? Lebih baik ya, lebih baik, lebih benar. Karena masih banyak kawan-kawan kita Ramadan itu tidak seperti Ramadan Rasulullah. Terutama, maaf ya Bunda, maaf sekali, berbuka puasa berlebihan. Ada kolak, ada bubur, ada es buah, ada teh manis, ada semua. Kan udah berlebihan, Pak. Rasul tidak seperti itu. Lebih bagus kita berbagi. Kalau ibu saya dulu, Masya Allah, bikin kolak, bikin bubur setiap hari banyak itu, Bu. 1 panci setiap malam, setiap sore. Dibagikannya semua saudara muslim di sekitar rumah kami. Masya Allah, itu yang benar. Bikin kolak seember tiap hari, dibagi setiap hari tetangga. Karena sedekah di bulan Ramadan pahalanya beda dengan sedekah di luar Ramadan. Makanya ibu perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Baik itu uang, sedekah senyuman, sedekah ceramah. Tapi jangan senyum terus. Ya. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang beriman, yang perintahkan aja orang beriman, Bu. Ibu nggak merasa beriman, nggak usah puasa, nggak apa-apa kok. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Jadi bukan kamu saja, kata Allah. Kita nyuruh anak kita yang nomor 2 nyapu sore hari. Nak, tolong nak nyapu rumah kotor. Dia membantah. Masa saya terus nyapu? Bukan hanya kamu nak, tadi pagi abangmu sudah nyapu. Jadi ada bahasa komunikasi persuasif dan apa namanya itu, motivatif di sana.
bahwa yang puasa itu bukan hanya kamu, sebelum kamu juga puasa. Lebih dahsyat Nasrani loh Pak puasanya. Berapa Pak? 40 hari 40 malam. Kita berapa jam cuma Pak? 13 jam 15 menit. Iya. Nasrani itu 40 hari 40 malam Bu. Makanya hanya sekian persen mereka berpuasa sanggup. Islam itu agamanya ilmiah. Anak-anak ibu kasih tahu seperti itu. Nah, jangan pernah tinggalkan puasa karena puasa itu mulia, suci, agung, tinggi, pahalanya besar. Karena sekarang banyak yang membantah, ngapain harus pakai puasa ma? Kenapa harus pakai sholat ma? Jelaskan dengan lembut tanpa membentak. Anak sekarang pintar berdebat Bu. Salah-salah penjelasan dia lari. Sementara pemurtatan merajalela karena merasa semua agama masuk surga. Untuk apa saya Islam? Di agama lain juga masuk surga kok. Mendingan pindah agama. Teorinya kan begitu mereka pindah agama itu. Semua orang masuk surga kok Ustadz? Mendingan saya pindah agama. Tidak capek puasa, tidak capek sholat, tidak capek zakat. Nah ini pola-pola ini udah semakin bermain begini di masyarakat ini. Ya, melemahkan iman anak-anak muda yang Islamnya kurang kuat. Ya Bunda ya. Baik. 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Mudah-mudahan Bu, belum ada jaminan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa tidak ada jaminan pasti kamu orang bertakwa? Karena orang berpuasa tidak semua ikhlas. Sementara ibadah yang diterima hanya ibadah ikhlas. Ada kan nggak enak sama mertua dia? Puasa atuh abdi mah tinggal di rumah mertua. Mertua abdi mah ustad dari Brebes. Dia orang Tegal. Jadi berpuasanya karena mertua bukan karena Allah. Hati-hati Bu. Sederhana kok konsep Islam itu diterima kalau ikhlas. Kalau enggak no. Ya Bunda ya. Yang kedua, persiapan menghadapi bulan Ramadan. 1. Ini yang banyak kena Bu ini. Kejebak. Melunasi puasa tahun lalu khusus ibu hamil dan menyusui. Hati-hati Bu. Coba cek dulu waktu ibu hamil menyusui, waktu umur di bawah 40 tahun. Sekarang ibu udah 49 misalnya. Ada nggak puasa tinggal? Tolong sebelum Ramadan nanti pastikan ibu tidak ada lagi puasa qadha. Jangan sampai 2 tahun berturut-turut puasa tidak diqadha Bu. Harusnya sebelum 1 Ramadan ibu sudah selesai mengqadha puasa. Pilih suami itu orang beriman Bu, jangan ketemu di halte Berlan. Iya. Ketemunya di masjid seperti beliau. Di mana ketemu istri dulu Pak? Oh di gunung, kok bisa di gunung? Istrinya yang mana Pak? Lagi pada apa? Oh deh. Iya. Ada sini nyonya, nggak ada ya? Di my place Ustaz. Oh iya. Iya ketemu di masjid enak Bu. Berarti suami ibu orang majam masjid dulunya. Orang taat. Jadi enak kalau suami orang taat itu Bu. Taat, ganteng, kaya. Udah ibu temukan itu. Udah ganteng, taat, kaya. Masya Allah. Ya. Khusus ibu hamil dan menyusui. Tolong pastikan puasa sudah selesai diqadha sebelum nanti 1 Ramadan. Yang kedua, sejak sekarang berlatih menahan diri. Artinya minimal latihan dulu puasa Senin Kemis kalau tidak terbiasa Senin Kemis. Jadi begitu 1 Ramadan nggak kaget badan itu Bu. Lapar berlebihan loh Bu kalau nggak biasa puasa sunnah itu. Begitu hari pertama puasa wajib 1 Ramadan itu terasa sekali laparnya. Tapi kalau terbiasa Ibu Senin Kemis puasa sunnah yang lain, insya Allah nggak ada masalah. Makanya Ibu latihan dulu lah kalau tidak terbiasa puasa Senin Kemis. Lakukan Senin Kemis barang 2 kali dulu baru masuk Ramadan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan.
Pertama, bulan Ramadan penuh ampunan. Itu dijelaskan di hadis. Barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan ampunan. Tapi beribadah kalau bisa sempurna. Saumnya, sholatnya, sodakohnya sempurna dan lebih baik di bulan Ramadan. Kedua, terdapat malam Lailatul Qadar. Keunggulannya apa, Bu? Pahalanya sama dengan 1000 bulan. Masya Allah. Silakan buka dalilnya. Siapa yang mau buka ini? Bapak boleh? Al-Quran yang di HP ada? Buka 97:1-5. Langsung terjemahan. Ini kasih mic, Pak. Oh ya. Surat 97 ayat 1-5, Bunda. Malam Lailatul Qadar. Sembilan tujuh 1-5. Udah. Bapak di sini kejauhan kali. Bapak itu udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ibu tahu gak, ketika pada malam Lailatul Qadar kita berdoa, tidak ada ditolak doa malam itu. Masya Allah. Tapi Pak, saya tidak pernah dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, ditunda. Mungkin tidak baik buat ibu doa itu. Kalau dikabulkan sekarang, contohnya ibu minta rezeki berlebih, Allah Maha tahu. Kalau ibu kaya belagu. Iya Pak. Jadi jangan ngotot berdoa, karena Allah lebih tahu terhadap kita daripada diri kita sendiri. Saya udah capek Ustadz minta rezeki beli mobil. Seandainya ibu punya mobil, enggak ke pengajian, ibu ke puncak sekarang. Ke mall. Kan ibu insaf di sini karena itu kan. Dulu seperti kata beliau tadi kan, yang datang 5 orang, 7 orang, 7,5. Kok bisa 7,5? Setengah pengajian baru datang. Iya Pak. Kan pengajian di Indonesia ini mulai marah itu tahun 90-an kok. Al-Quran diturunkan abad ke-18. Kita ngerti Quran baru abad ke-9, abad ke-18, 20. Dulu ibu kan preman ini di kampung. Nyolong buah tetangga. Masuk Jakarta insaf ikut ngaji. Jujur aja lah. Ibu jujur lah, dari muda nggak ibu taat ini? Enggak kan? Wajah kelihatan Bu. Iya, insafnya baru. Dulu pengajian Masya Allah Bu, 3 orang, 4 orang. Sabar saya isi. Ustadz mohon maaf ya Ustadz, cuma 5 orang, gak apa-apa Bu. Yang penting istiqomah. Saya ngisi Jakarta Timur cuma 7 orang. Maaf ya Ustadz, kami malu sebenarnya. Gak apa-apa Bu, kita ngaji terus. Yang penting amplopnya nggak dikurangi ya. Masya Allah. Iya Bu. Ini sekarang coba lihat Ibu, di mana-mana pengajian, Masya Allah. Sampai bosan saya lihat Ibu, wajah ibu-ibu ngaji melulu di mana-mana. Ya. Baik. Udah dibaca? Coba dibaca tadi itu. 97:1-5. Ayo. Yang kencang, siapa mau baca? Bapak boleh. Udah dibaca tadi? Oh sudah. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan
Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada 1000 bulan. Pada saat kita beribadah di bulan itu, di malam itu, wah Allah ya Rob, udah lempang bu kita masuk surga. Makanya ibu jangan sibuk bikin kue lebaran. Biasanya datangnya Lailatul Qadar, tahu nggak bu? Malam ganjil 21, 23, 27, 29. Berdasarkan beberapa penjelasan, yang paling turun itu malam 27. Malam 27 itu ibu jangan mikir dunia, mikirin kolak, mikirin bubur. Konsen ibu baca Al-Quran malam, doa. Masya Allah. Ya, di saat itu laki-laki itikaf di masjid, ibu di rumah bersedekah, antar makanan sama orang itikaf itu, kirim bubur kolak ke masjid. Pahalanya luar biasa di malam itu, Lailatul Qadar itu. Biasanya di malam 27, tapi nggak apa-apa bu, ibu mulai sejak 21, 23, 25, 27, 29. Karena nggak tahu kita tahun ini malam berapa gitu loh. Karena nggak tahu, cari aja malam ganjilnya. Perbanyak ibadah khusus di malam-malam ganjil itu. Baca Quran minimal, ya, minimal baca Quran. Kalau ibu-ibu biasanya pintar baca Quran, yang banyak nggak bisa baca Quran kaum bapak. Di masjid itu pak paling 2-3 orang baca Quran bapak-bapak. Kalau ibu-ibu umumnya bisa baca Quran, ya. Karena waktu kecil dulu di Bandung. Yang keempat, salah satu waktu terbaik untuk dikabulkan doa, terutama 10 malam terakhir. Waktu yang dikabulkannya doa itu dijelaskan di hadis. Ya, ibu sungguh-sungguh berdoa. Doa yang terbaik apa bu? Dengan air mata, menangis. Rasulullah itu kalau berdoa biasanya menangis. Kalau kita senyum-senyum sambil berdoa. Doa yang terbaik itu sambil menangis, berarti khusyuk, menjiwai, mendalami sungguh-sungguh dalam berdoa itu. Insya Allah, ya bunda ya. Kalau selama ini belum bisa, mulai bulan ini, bulan Ramadan nanti, kita berdoa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Insya Allah. Kemudian dilipat gandakan pahala orang bersedekah di malam Lailatul Qadar. 1. Siapa objek sedekah? Jadi tolong ibu biasakan bersedekah itu yang terbaik kepada siapa pak? Ibu dan bapak, bukan tetangga bu. Yang kedua saudara kandung. Ketiga saudara sepupu. Jadi cenderung kita salah kaprah sama tetangganya, masya Allah baik dan pemurahnya. Ponakan kandungnya susah di Garut, belum tentu dia ngirim uang. Abang kandungnya susah di Cileunyi, belum tentu dibantu. Dahulukan dulu saudara kandung, ayah dan ibu kandung, ponakan kandung, terutama ponakan kandung laki-laki dari saudara laki-laki. Kenapa didahulukan? Karena dia ahli waris kita pak. Kalau saudara dari istri bukan ahli waris kita, karena suaminya bukan saudara kita. Seperti bapak misalnya yang kacamata, ya. Harusnya bapak jangan copot supaya ada cirinya. Kalau copot kacamata saya bingung apa gitu ya. Oh, Gus Miftah, Jawa Timur ya. Kalau orang Medan nggak Gus, ya. Jadi dahulukan dulu keluarga terdekat, adik kandung, ponakan kandung, paman kandung, ayah kandung. Ulah orang lain atuh kaditu. Ya, saudara kandung dulu diutamakan sedekah. Saudara kita dulu pak, jangan saudara istri. Istri jangan iri bu. Ya bunda ya. Ibu misalnya protes, papa gimana sih ngasih sedekah sama keluarga tuh? Memang kewajiban kami bunda. Kewajiban kami memang membantu ponakan kami laki-laki dari saudara laki-laki. Terus saudara ibu saya pembantu, saudara laki-laki ibu. Ya bun. Nah, buka dalilnya surat 436, objek sedekah. Ayo.
436 960 objek zakat. Siapa sih yang paling berat mendapat sedekah itu? Surat 4 ayat 36. Pakai mic aja Pak dibaca. Ini ada mic. Udah ketemu? Empat tiga enam. Iya, langsung dibaca. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu, orang tua kandung Pak, bukan tiri. Karib kerabat. Karib kerabat siapa Bu? Saudara kandung, anak, ponakan. Itu karib kerabat berdasarkan tafsir. Terus Anak-anak yatim. anak yatim yang saudara hubungan dengan kita. Abang kita meninggal di Medan, anaknya yatim kita. Adik suami meninggal di Garut, anak yatimnya anak yatim kita Pak. Jangan katakan tuh anak abang saya, itu anak yatim saya. Karena ayahnya abang kandung kita, bapaknya adik kandung kita. Jadi anak kandung kita, anak yatim kita, iya. Ibu kadang maaf, jangan tersinggung. Di Jakarta membantu anak yatim, ya enggak saudara. Ponakan kandung di Cianjur dibantu, tidak dibantu. Tertolak Bu sedekah ibu yang di Jakarta itu. Tertolak. Karena yang wajib ditinggalkan, yang sunnah diikuti. Ibu nggak bantu juga nggak berdosa ibu kok itu. Karena apa? Saudaranya ada. Tapi kalau anak yatim kita, abang kita meninggal, kita bertanggung jawab, saya terutama. Adik saya laki-laki meninggal, punya anak-anak Pak. Saya bertanggung jawab, saya omnya. Di Jakarta beda Bu, kita kadang saya lihat kalau sudah mengumpulkan dana untuk anak yatim, puluhan juta cepat terkumpul. Giliran adik kandungnya sudah meninggal di kampung, tidak ada yang membantu ponakannya anak yatim itu. Padahal itu kewajiban utama. Jadi mulai bulan depan, tahun depan Bu, bulan Ramadan, dahulukan itu. Inventarisir anak yatim saudara suami dengan saudara ibu. Dia kita berikan sedekah dan zakat. Mereka sedekah dapat, zakat dapat loh, anak yatim kita itu. Terus orang-orang miskin. iya, romusa, rombongan orang susah. Iya, kalau istilah saya romusa itu, rombongan orang susah. Lagi-lagi romusa yang hubungan saudara. Seperti saya, banyak saudara saya susah di Medan, harus saya dahulukan. Saya nggak mau bantu tetangga, lebih bagus mereka saya bantu. Karena memang saudara dekat. Atau supaya bijak, 70% membantu saudara, 30% bantu tetangga. Itu lebih bijak sebenarnya. Tetangga tetap kita bantu, karena kalau kita sakit yang datang pertama kan dia. Kita kemalingan teriak, yang pertama dengar dia. Maling, dia yang datang. Saudara kita di Medan nggak dengar kok itu. Betul? Terus? Tetangga dekat dan tetangga jauh. Iya, sama Bu, tetangga dekat jauh. Ibu bawa durian dari Medan, yang dekat kasih 2, yang jauh kasih 1. Jangan sampai yang jauh saudara dekat, tetangga yang bukan saudara nggak dibagi. Kembang kempis hidungnya mencium durian itu, nggak dapat juga. Jangan beli sesuatu dilihat orang, kalau itu tidak kita bisa tidak bagi. Saya ulangi ya Bu, ini kalimat saya penting direnungi. Jangan biasakan membelikan sesuatu, memamerkan di depan orang, tapi kita tidak berbagi. Contohnya apa? Durian dengan mangga. Itu kan bau. Kembang kempis Pak, beliau ini hidungnya saya bawa durian, tapi nggak dapat. Terserah durian ucok, durian butet. Iya. Iya Bu, itu sering kelakuan orang itu. Ditenteng durian depan tetangga. Berbagi dong. Orang kecium baunya doang. Atau malam-malam beli, jam 10 orang sudah pada tidur, baru makan durian di rumah. Ini nggak dipamerin Bu, bawa durian. Berdosa Bu ya. Ibu sering dulu kayak gitu ya, ibu ini.
Jangan Bu. Mulai sekarang kita robah. Jangan pernah memamerkan sesuatu yang kita tidak bisa bagi itu kepada tetangga. Berdosa. Tapi kalau memang kita bagi nggak apa-apa. Kita belah, kita kasih sama dia, makan sama-sama di rumah, nggak ada masalah. Iya Bun. Kadang ibu sengaja dipamerin itu. Mana duriannya udah busuk lagi. Iya, terus Teman sejawat. teman sejawat. Siapa teman sejawat? Teman akrab. Bapak SD di mana dulu? Makassar. Makassar seperti beliau. Kalau sakit dia, nama bapak siapa? Maaf, Dave Bianca. panggilannya Davi. Pak Dapi. Ya. Pi katanya, apa Sam? Ingat enggak aku? Kenapa? Aku sakit, temanmu SD dulu. Wajib loh bapak bantu. Al-Quran itu. Subhanallah. Ngomong sama istri. Ada istri di sini. Istri dua-duanya lagi di luar kota, Pak. Istri baru 2. Baru 2. Oh iya. Masya Allah. Bu, iya ngomong, mah. Kawan akrab saya sakit, mah. Mohon maaf. Ya maaf, dia orang susah. Kita bantu yuk biaya obatnya. Kenapa gitu? Teman akrab saya dulu waktu di Makassar sama-sama nyolong jambu. Ya biasalah waktu kecil nyolong jambu tetangga, seperti beliau kan dulu sering gitu. Iya, kelihatan dari wajah kelihatan. Iya biasa Bu, kita anak-anak nyolong jambu tetangga. Sambil lewat, tahu Bu sadar enggak? Sadar atau tidak sadar? Mendadak hujan, kita tarik daun pisang orang untuk payung ke rumah. Pernah nggak kita minta maaf sampai hari ini? Main ambil aja. Main ambil kan? Cabut aja. Dicabut daun pisang orang, tiba-tiba kita sampai rumah pakai daun pisangnya. Udah minta maaf nggak kita? Zaman dulu nggak ada urusan, Ustaz. Iya nggak ada urusan. Yang penting dapat daun kan gitu. Iya. Terserah daun pisang, daun muda ya. Itulah bikin rusak itu. Kita merasa nggak berdosa, Bu. Oh berdosa. Orang pisangnya kok. Temui anaknya, temui cucunya. Kamu cucunya almarhum ini? Iya Pak. Dulu waktu saya SMA kena hujan, saya mendadak menarik daun pisang bapak kamu, kakek kamu. Boleh, bisa nggak? Boleh saya minta maaf? Oh ya nggak apa-apa Pak, cuma daun pisang. Selesai kita. Tapi kalau nggak, urusannya di Padang Mahsyar loh Bu. Gara-gara daun pisang ibu nggak masuk surga. Ngeri. Sederhana kan? Gara-gara daun pisang nggak masuk surga. Karena nggak dihalalkan pemilik. Hari ini coba kita evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan seperti itu? Sering nggak Bapak dulu? Pernah? Iya, kita spontan ya Pak menarik daun pisang orang. Basah pisang ini nggak boleh ya? Ya? Boleh basah pisang ya Pak? Makarin pisang nggak boleh ya? Tumbuk-tumbuknya itu Oh. pisang. Jadi rusak pisang tuh. Ya rusak lah. Iya, terus? Ibnu Sabil. Iya. Siapa Ibnu Sabil? Siapa itu Pak? Tahu. Orang dalam perjalanan. Safir. Iya, Ibnu Sabil, Musafir. Safir. Musafir, Ibnu Sabil. Kita sedang pengajian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, saya dari Makassar. Kehabisan ongkos pulang, tolong Bapak bantu. Wajib kita bayar. Coba kumpul-kumpul uang kita. Benar Pak, ya demi Allah Pak. Saya kehabisan uang di Jakarta. Saudara saya tidak ketemu. Saya harus pulang sore ini. Berapa Pak? 1,8. Kita kumpul uang. Nggak bisa nggak Bu? Al-Quran. Jangan dipunya enak aja minta-minta uang. Kewajiban kita. Apapun agamanya. Kalau dia minta tolong, jangan pernah, oh dia Kristen Pak. Nggak bisa. Justru dakwah kita itu. Kan orang bilang gitu, ngapain dibantu Kristen Pak? Astagfirullah. Kumpul uang. 1,7 kita kumpul. Jadi kadang kita selalu ngomong gitu Pak, enak aja minta-minta uang. Yang dapat pahala siapa? Kan kita.
Kadang kita, Pulsa gimana Pak? ya, Kalau minta uangnya beli pulsa katanya gimana? ya kalau dia butuh pulsa kenapa tidak? Pak, berapa sih pulsa? Ongkos pulang aja 1,7 kita layani. Ibu pelit banget. Iya. Kasih. Udah katakan, Bu. Kalau niat kita ikhlas, diganti Allah 7 kali, 70 kali lipat. Asal ikhlas. Atau jujur aja, nggak ada uang Pak, mohon maaf. Ke masjid aja minta uang. Saya kalau nggak ada uang, saya minta tolong orang. Saya suruh ke masjid minta uang. Karena uang umat sudah ngumpul di masjid. Masjid ini tempat ini, Bu, pengaduan umat. Jangan pengurus masjid pelit, itu uang umat, bukan uang pengurus, betul? Sudah saya tegur itu pengurus. Itu bukan uang kamu, kenapa pelit? Ada musafir kadang itu, Pak, minta tolong sama masjid, nggak dikasih ongkos. Itu kan uang, bukan uang pribadi. Justru masjidlah tempat pengaduan umat. Siapa sini ketua? Beliau. Yang mana orangnya itu? Nah, Bapak, saya pesannya, Pak, mudah-mudahan tidak seperti itu. Siapapun minta tolong ke masjid yang dikasih. Karena itu uang umat, bukan uang kita pribadi. Jangan paham doang, tapi nggak dilaksanakan. Iya, paham tapi. Pembinaannya dia belum. Iya. Kasih. Pak, saya mau pulang Pak ke Garut, tolong 200.000. Masa nggak mau masjid membantu 200.000? Ya Pak ya. Siap. Jangan siap doang. Iya. Ya. Terus. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, ini Siapa Bu? Itu hamba saya, nggak ada. Pembantu. Oh, pembantu. Ya, nggak ada memang. ART. Iya. Contoh, dia pulang kampung, janganlah bebani ongkos dari gajinya. Cobalah kita kasih pribadi. Banyak saya lihat itu, Bu. Maaf ya Bunda. Pembantunya pulang lebaran, itu ongkosnya itu gajinya diambil. Coba uang pribadi kita kasih, Mbak. Saya udah belikan tiket kamu ke Garut atau ke Purwokerto. Ini tiket. Kalau ibu macam ibu lah kan, banyak hijab yang tidak pakai, baju gamis yang nggak terpakai. Kasih barang 5-10, kasih sama ibu di kampung ya. Begitu bulan Ramadan jam 5 sore sampai di kampung dia, Bu, ini majikan saya ngasih baju. Diciumnya itu berdoa dia, Bu. Berkahilah ibu ini ya Allah. Subhanallah. Banyak kan baju bekas di rumah kan, Bu. Bagi kita ya maaf bicara, mungkin nggak dipakai lagi Pak. Tapi di kampung itu bagus, mahal. Daerah pedalaman lihat orang sudah mewah itu baju kita itu. Kita juga laki-laki gitu kayak kemeja mungkin nggak kepakai, kasih kirim. Bu, ini kirim Bu untuk suami ibu. Kirim baju kemeja barang 5 biji. Ya, udah ibu lakukan itu. Yang belum lakukan ya Bunda ya. Kirim sama pembantu untuk ibunya, untuk suaminya, untuk anaknya. Ya, sedekah itu gampang kok, asal ada kemauan. Banyak hal bisa kita lakukan. Udah, masih ada ayat? Habis. Kalau sedekah habis. Baik. Udah. Kemudian objek zakat 960. Ya, 960 langsung. Baik. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu pikir, apa fakir Bu? Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. 2, Orang miskin. miskin, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Bapak itu miskin ya, berarti punya pekerjaan tapi nggak mencukupi. Hidupnya butuh 6 juta, gajinya cuma 4 juta, berarti miskin. Terus Amil zakat. ambil zakat walaupun dia orang kaya, iya.
Saya misalnya orang kaya, rumah saya 16. Karena saya ambil zakat, saya berhak dapat zakat loh, Pak. Jangan katakan, Pak Muji kan orang kaya, masa dapat zakat? Dapat zakat saya bukan atas dasar siapa saya, tapi jabatan saya, karena saya ambil. Sering masyarakat protes itu, Ustaz. Ngapain sih dikasih sama beliau pengurus zakat itu? Mereka kan orang kaya. Bukan pada kaya tidaknya, Pak. Pada jabatannya. Dia sebagai pengurus zakat. Karena kerjanya. Ya, tolong ya Pak, kita rubah pola pikir hari ini. Tetap dia berhak mendapat zakat karena dia bekerja. Dalam Islam itu Pak, orang bekerja itu berhak dapat gaji. Terus yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, ya, itulah mu'alaf. Terus untuk memerdekakan hamba sahaya, udah, terus untuk membebaskan orang yang berhutang. iya, misalnya Bu, beliau ini kan orang baik misalnya. Memang baik benar ya? Insya Allah. Dia mencari orang yang berhutang, dia bilang, Pak, nggak usah, inilah utang Bapak itu biar saya membayarkan. Kita wajib bantu beliau. Karena dia sudah membebaskan orang dari hutang. Dan tidak banyak orang melakukan itu, Pak. Jangankan orang lain, saudara kandungnya pun belum tentu mau dia. Ah, ngapain? Kan itu selalu, Pak. Saudara bukan. Iya, saudara bukan kok. Bukan juga yang utang. Mau kita membayar utang enak aja. Mana orang Batak lagi katanya. Iya. Tobing keluarga ini. Iya, tobing atau apalah. Iya Bu, kan sering orang gitu. Ngapain dibantu dia? Saudara kagak kok. Subhanallah. Justru pahala terbesar ketika membantu orang yang bukan saudara, Bu. Berarti ikhlas kita itu. Mantap. Ibu berani nggak gitu membantu orang yang bukan saudara? Paling ibu jawabannya begitu. Ngapain dibantu Pak, bukan saudara? Mama aku bukan. Mama buku bukan, ayahku bukan, katanya. Nah ini kita robah lah, karena kita orang pengajian. Kita lihat dia susah, punya hutang. Bu, saya yang bayarkan hutang ibu lah. Masya Allah. Pulang ke rumah, bu. Salat sunnah dia 2 rakaat. Menangis dia Bu habis salat itu. Berkahi Bu yang membantu ini, ya Allah. Diaminkan miliaran malaikat loh Bu doa itu. Karena dia orang duafa, orang lemah. Sampai mati kita berkah. Kita ngejar itu sekarang Bu. Bagaimana orang duafa itu mendoakan kita. Karena doa orang duafa itu beda dengan orang kaya. Doa orang duafa itu Bu diijabah loh sama Allah. Diaminkan malaikat loh. Apalagi duapanya orang-orang taat, orang-orang soleh. Berlomba ibu membantu orang duafa yang soleh. Kalau dia miskin, ya pun dia ada uang kita bantu, kita biarkan apanya, utangnya. Masya Allah, ibu udah dijamin masuk surga tanpa azab dan hisab. Iya Bu, apalagi Bu yang dari PDIP yang merah ini, Bu apa namanya? Cuma beliau dari PDIP saya lihat. Dia punya Mega, Ustaz. Ibu Mega. Iya, dia punya itu, Ustaz. Iya benar. Cucu Megawati. Ya. Kemudian Untuk jalan Allah iya terus. dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Iya musafir. Nggak ada uang minta tolong kita bagi terus. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui. Coba lihat. Bijaksana. Sebagai kewajiban dari Allah. Berarti wajib Pak kita bantu. Bapak, kampung Bapak di mana? Maaf. Yang ini Bapak iya. Di mana kampung? Tahu itu. Betawi. Ya enggak. Condet, Ustaz. Itu mah nggak perlu butuh dana itu. Nyolong uang tetangga udah bisa. Nah, orang awak tuh. Ah, di mana Kampuang? Bukit Tinggi. Oh Solo. Dia mau pulang tapi maaf nggak punya uang. Lebaran sudah 3 tahun nggak pulang. Istri mudanya di kampung lagi. Kita bantu, kita tolong. Kasihan dia kan, 3 tahun nggak ketemu istri muda. Catat. Iya, Masya Allah. Kemudian poin ke-6. Poin ke-6 ya. Melatih empati dan kemudian terhadap sesama. Itu sifat orang beriman, Bu. Bukan hanya Islam, semua agama.
Surat 2 195, surat 5 ayat 2, 49 10. Saya ulangi. Melatih empati dan kepedulian terhadap sesama. Surat 2 195, surat 5 ayat 2, surat 49 ayat 10. 2195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Iya. Apa di antara perbuatan baik yang disenangi Allah? Sedekah, infak, zakat. Karena banyak orang kaya nggak zakat. Banyak. Seandainya orang kaya, semua orang kaya di Indonesia berzakat, insya Allah orang-orang miskin tidak sebanyak ini. Karena tidak semua orang kaya berzakat. Apalagi kalau uang kita triliunan. 1 triliun zakatnya berapa? 25 miliar kan? Berat loh Pak, 25 miliar itu. Berat itu. Langsung bakhil. Biasanya orang yang hartanya banyak itu yang berat. Kalau kita kan berapalah zakat kita? Katakan uang kita 100 juta lah. Zakatnya berapa? 2,5%. Kecil. Tapi kalau sudah uang saya 1 triliun, 25 miliar, berat Pak. Mengeluarkan uang 25 miliar itu bukan gampang kalau nggak ikhlas. Ya? 25 miliar Bu, sekali ngasih sama orang. Mana istrinya bawel lagi, orang Brebes. Mana orang Brebes di sini? Masuk barang tubing. Iya, berat. Udah? Udah baca semua? Buka 5 ayat 2. Surah 5 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum karena menghalang-halangimu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Coba lihat Bu, itu selalu ittaqullah, ittaqullah. Konsekuensinya kalau nggak bertakwa, azabku pedih, azabun azim, azabku pedih kata Allah. Nah, poin terakhir apa, ayat terakhir 49 10, baru kita session tanya jawab. 49 10. Empat 49 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Coba lihat, tugas kita mendamaikan, bukan mengacaukan, mempersatukan, bukan memisahkan, membujuk, bukan menggosip. Ya, membujuk bukan menggosip. Kerjaan wanita sebagian, tidak semua, menggosip. Ibah, iya ngomongin orang. Cenderung wanita Bu, cenderung, tapi tidak semua. Kalau ibu enggak lah orang beriman, insya enggak lagi lah orang ibu orang beriman, kerudungnya sudah bagus. Jadi kesimpulannya apa Bu? Ternyata orang beriman itu ditugasi oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan kapanpun, dimanapun di muka bumi ini, karena kita menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Bukan untuk manusia saja, untuk hewan. Contohnya apa? Dilarang buang air di bawah pohon, betul? Dilarang buang air di lubang-lubang kecil karena mungkin semut di sana ada sedang musyawarah.
sedang memestakan anaknya dia di situ di lubang itu. Tiba-tiba bapak pipis, bubar pesta itu. Iya, gara-gara pipis bapak. Itu kita pikirkan. Tim sukses lagi rapat. Iya, ada tim sukses lagi rapat di lubang itu mereka. Enak bapak pipis di situ. Sampai begitu detailnya ajaran Islam itu. Pipis di bawah pohon, di lubang-lubang semut, ya. Makanya Islam wajib ada toilet. Nggak boleh dipancar di tembok. Kalau orang mereka non itu saya lihat di tembok dipancar, nggak pakai bersuci, nggak ada toharoh. Kita haram bu kalau nggak toharoh. Maaf ya bu, ibu jangan sembarangan habis buang air nggak disiram. Baik tubuhnya maupun sekitar pipis kita itu dosa besar kita bu. Disiram dulu, jangan orang masuk toilet berikutnya bau gara-gara kita. Makanya saya kalau masuk toilet umum pak, saya sirami dulu semua. Karena nggak saya jaminan dia ada najis di situ. Saya sirami dulu toilet, saya sirami lantai semua, baru saya duduk. Gak mau saya itu, karena nggak tahu kita kualitas orang yang masuk. Ada yang manusianya jin dan jun. Saya kira itulah materi kita hari ini, mempersiapkan menghadapi kematian. Karena kematian pasti harus dihadapi. Yang kedua, kematian setelah kematian resikonya dua. Pertama dikubur disiksa, yang ketiga azab neraka. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya pulang. Iya silakan, nama status. Nah, ada dua, ibu dulu. Oke. Yang dari Golkar kuning. Baik, kita akan bagi sesi pertama 3 dulu. Sayap sini, 1, sana ada 1 cowok. Tanya lah, jangan ngomong. 3. Suara yang kencang. Tepatin aja. Oh ya. Tapi ini agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dan saya dengar mengenai terakhir mengenai Name. oh nama Osi. Hah? Osi Sunda, Jawa, Jawa. Jawa. Iya. Pertanyaan. Pertanyaannya saya cuma mau niatnya aja. Bagaimana cara kita bisa sedekah dengan ikhlas itu terus tanpa menginginkan waktu uang kita sedikit, kita enak-enak aja tadi begitu punya uang 20 miliar susah. Iya, kadang susah keluarnya ya. Yang saya tanya. Apalagi pengaruh istri ya. Udah saya laut dulu. Oh, gitu. Itu aja pertanyaan. Nah, saya jawab banyak istighfar. Karena orang tidak ikhlas itu karena dosanya banyak. Pak, maaf, jangan tersinggung ya. Tapi kalau kita banyak istighfar, dosa kita bersih, kita melakukan apa saja pun tulus. Pasti tulus. Karena kita nggak ada dosa. Membantu orang tuh gampang. Pak, minta tolong Pak. Oh ya berapa Pak? 3 juta nih. Karena hati kita bersih. Untuk hati bersih, caranya apa? Banyak istighfar. Itu aja Pak, masukan saya. Banyak istighfar. Sampai nyetir mobil, ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah. Itu aja, banyak istighfar. Ya. Iya, mancing istighfar. Mancing keributan. Nggak ada hobinya mancing Pak Ustaz. Mancing keributan. Kita mancing ikan di rumah. Tapi sebenarnya orang suka mancing itu berdosa loh. Karena menghabiskan uang yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu. Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Menyelamatkan janda-janda. Udah, pertanyaan kedua. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi bilang bahwa kalau kita berpuasa yang masa lalu kita ada namanya kodo puasa. Betul. Waktu kita sudah meniatkan bahwa bertobat, paling tidak kan bahwa kita dihampuni, paling tidak. Insya Allah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Iya, udah cukup. Ustadz tadi kita sudah bayar fidyah, Hmm. tidak wajib lagi kan bayar uangnya. Loh, bayar uangnya gimana? Fidyah tidak kan dengan memberi makan orang-orang yang harus dibayar, tidak perlu lagi kan harus membayar uang. Tidak wajib.
Tapi lebih abdol ketika kita sehat di atas 40 tahun tidak melahirkan lagi, kita bayar qadha lebih sempurna. Macam saya misalnya sakit, dibayarkan sama istri saya, kan gitu, 100.000 sehari sama orang miskin atau fakir. Begitu saya sehat, saya qadha lagi, Bu. Lebih abdol. Ya. Tapi seandainya pun ibu tidak mengqadha, udah sah secara hukum. Ya, ada lagi. Nah, Ustaz, itu biasanya kok yang masih pada muda-muda kan hamil lagi. Iya. Itu sesudahnya aja. Di atas 40 tahun mengqadhanya. Oke. Nah, sama ini Ustaz. Tadi kita terpaksa saat Ramadan karena darurat, sibuk apa gimana, atau lupa tidak membayar hutang puasa tahun-tahun lalu. Tahun lalu Ustaz. Iya. Hukumnya gimana saat menjalankan Ramadan? Tetap dibayar bulan depan. Habis Ramadan harus dibayar lagi. Tetap, nggak ada istilah utang dibiarin. Astagfirullah, kita udah puasa Pak, tahun lalu masih ada puasa kita 3 hari tinggal. Ya habis Idul Fitri harus dibayar. Apalagi ibu setiap Idul Fitri minimal seminggu kan nggak puasa kan, haid. Kecuali ibu sudah menipos, nggak ada haid lagi. Tapi kalau ibu masih menipos, masih haid, otomatis setiap Lebaran, habis Lebaran ibu harus bayar puasa, ya Bu. Sama ini Ustaz, tadi membayar hutang-hutang puasa orang tua, Iya. atau kakak, saudara, kita kan nggak tahu hukumnya awalnya dulu ya Ustaz. Iya. Nah tapi kita lagi belajar untuk istiqomah dalam puasa-puasa sunnah. Iya. Itu kita niatkan perlu untuk Ini kan Senin puasa sunnah apa boleh Nggak bisa dong Bu. Kalau niat Senin Kemis nggak bisa digabung dengan puasa qadha. Harinya boleh ibu pakai Senin Kemis, tapi kembalikan ke niat. Ibu puasa Senin Kemisnya sunnah atau harinya yang dipakai untuk membayar qadha ibu. Kenapa Senin Kemis kita berpuasa mengqadha? Karena suami ibu misalnya puasa sunnah Senin Kemis, ya Bu, kita wajib mengqadha puasa gitu loh. Iya, jangan Bu. Ibu maru namanya itu. Satu hari minta puasa sunnah, minta puasa wajib. Ada lagi, halo, di sini diskusinya menarik. Apa ini? Ustaz, satu kali lagi. Nah sebaiknya perempuan itu sholat tarawih di rumah atau di Rumah. Mau tarawih, mau sholat wajib, seabdul wanita sholat di rumah, seabdul di rumah di kamar. Jadi ibu jangan bangga, oh saya Pak tiap kalau tarawih ke masjid terus. Oh nggak hebat saya bilang. Tapi boleh dengan suami ke masjid, dengan anak tarawih boleh, karena ibu ikut sholat jamaah. Tapi kalau ibu di rumah juga mulia. termasuk itikaf ya Ustaz? Ya? Termasuk itikaf ya? Iya. 10 hari terakhir. Wanita nggak ada kewajiban itikaf di masjid Bu. Saya lucu Bu. Shh. Halo. Saya lucu di Indonesia ini itikaf perempuan ke masjid 10 hari dia. Bukan ibu ini, yang lain maksudnya. Ribuan itu. Oh iya, di rumah Bu, sholat di rumah ya. Iya. Nama Assalamualaikum warahmatullahi mati kayaknya mic itu, coba nyalain ah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Junaira Pangaribuan dari Angkatan Alumni 83. Saya kira di angkatan darat gitu. Kenapa Ustaz? Saya kira dari angkatan darat kata. Jadi maaf tadi saya salah, jadi nggak secara utuh saya mendengarkan. Tapi bagian terakhir tadi adalah poin yang saya ambil, bagaimana kita harus berbuat kebaikan kepada sesama. Dalam artian janganlah mengacaukan lingkungan, teman atau komunitas. Yang sekarang terjadi itu Ustaz, maaf ya, itu lebih banyak itu katanya. Tapi dengan catatan dia men-share di WA terutama ya Ustaz, dia men-share tapi dia tidak check and recheck. Jadi sehingga terjadi
secara nggak langsung kita sudah memfitnah seseorang atau komunitas atau apapun itu. Padahal belum tentu benar kan? Betul Ustaz. Jadi dalam hal ini ya saya akan nyerempet sedikit dengan kondisi kita yang 11 hari lagi akan pesta demokrasi. Jadi hal ini yang saya perhatikan. Jadi kalau saya prinsip saya, siapapun itu tidak perlu kita fitnah. Betul. Tidak perlu kita menjelek-jelekkan hanya untuk kita supaya bagus. Yang terjadi kan seperti itu Ustaz. Jadi saya mengamati hal itu karena saya memperhatikan ya itu. Jadi saya kadang pusing sendiri terima chat yang seperti itu gitu. Kamu tahu nggak ini bla 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 bla. Jadi saya pikir loh kok kita ini kayak ini setiap hari. Kemana amal kita jadinya? Jadi maksud saya Ustaz, seperti apakah kita menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat kita dan apakah kita harus keluar dari grup itu? Karena kondisi itu tidak kondusif lagi bagi saya lihat gitu, semakin menjelang itu semakin walau-walau ya udah semakin membabi buta. Jadi baik, saya, jawab saya begini. Seperti apa Ustaz? Terima kasih. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu, jangan menanggapinya. Kedua, jangan membaca. Saya sebelum baca saya hapus aja semua. Udah jarang saya membaca WA itu, Bu. Karena merusak otak saya, menambah dosa saya. Masuk sampah buang, sampah buang. Dengan catatan saya kasih masukan, Bu, mohon maaf. Sebaiknya informasi data yang tidak jelas, tidak pasti, jadi fitnah bukan fakta. Dosa besar. Mendingan Ibu mencuri, korupsi. Kalau korupsi masih bisa beli mobil. Mencuri bisa beli rumah. Kalau memfitnah, dunia nggak dapat, akhirat neraka. Kalau orang Medan bilang dosa kering. Orang Medan itu cerdas, Bu. Dosa ngomongin orang Medan bilang dosa kering itu katanya. Kenapa kering? Di dunia nggak dapat untung, di akhirat neraka. Kalau korupsi masih bisa beli mobil, masih basah. Iya kan? Bahasa sikit lah. Dosa kering kata orang Medan itu. Jadi kalau saya posisi Ibu, kalau masuk ya segala macam, hapus langsung. Nggak usah dibaca, mengganggu ini kita. Kalau ada keberanian kita nasihati, Bu, jangan ngirim ya begitulah. Hah? Tetap aja gitu. Tinggalkan dia, pulang Ibu ke Tegal. Musik. Mulak tuh ke Tegal. Mulak maikat ya? Iya. Ya apalagi. Halo. Belum apa saya lihat, belum selesai nih. Belum puas. Mainkan. Gimana? Ini aja Ustaz. Tadi kan Nama. Sudah. Tadi kan mengenai sholat tarawih. Iya. Karena dari kecil tuh kan tinggal di Medan kecil tuh. Iya. Jadi dari kecil tuh udah biasa lah tarawih di masjid. Iya. Ya kan? Nah sampai lawat di Jakarta, awal lihat kau sholat nggak? Enggak, aku sholatnya di rumah gitu. Pertama-tama ya mungkin kita agak bingung ya, karena mungkin ilmunya juga masih belum dapat. Akhirnya kita jalani lah itu, kita sholat di rumah, tapi karena kita juga mendampingi anak-anak, mau nggak mau karena masjid juga dekat rumah, jadi setiap tarawih saya tetap mendampingi anak-anak di masjid. Tapi setelah mereka sekarang sudah besar-besar, nah kami jamaah di rumah. Boleh seperti itu kan? Nggak boleh. Malah nggak boleh dong. Anak ibu laki-laki harus ke masjid. Perempuan. Oh perempuan iya. Ibu yang jelas dong ngomongnya. Oh iya, perempuan anak saya. Kalau anak perempuan iya bagus sholat di rumah tarawih jamaah. Jadi kalau sekarang ibu sholat di rumah dengan anak ya bagus malah. Jadi seperti gitu ya. Iya. Okay. Tapi bukan berarti garis bawah ya Bu, hati-hati Bu nanti menyimpulkan ceramah saya. Bukan berarti ibu tidak boleh ke masjid ya Pak ya. Oh, iya. Jangan salah tafsir. Terus kalau yang itikaf 10 hari itu kami jalani sudah berapa tahun terakhir? Stop mulai tahun ini. Stop. Itikaf di rumah. Istri Rasulullah kan itikaf di rumah semua. Itikaf. Pertanyaan mengenai tadi membagi sedekah diutamakan kepada orang tua, ke saudara, keponakan, saudara kandung. saudara kandung. Iya. Pertanyaannya,
jika saudara kita ada yang meninggal, dia kaya, maksudnya maksudnya cukup begitu, anaknya juga cukup, sudah dewasa, apa itu termasuk tetap kita beri zakatnya, apa sedekahnya? Jika tidak, penggantinya apa bentuk perhatiannya kepada mereka? Kalau bicara teori sedekah zakat, kalau memang dia orang kaya, ya nggak usah lagi berzakat sama dia, karena yang berhak menerima zakat orang miskin. Jadi kalau saudara kita kaya semua, berarti nggak perlu kita tolak sama saudara, sama orang lain. Teorinya kan gitu kan Pak. Berarti harus orang lain yang menerima itu. Ayah saya kaya, adik saya kaya, abang saya kaya, berarti mereka nggak berhak menerima zakat dari munzir, karena dia kaya. Yang berhak menerima zakat sedekah orang miskin, masakin kan bahasa Arabnya. Orang lain Bu, malah memang harus orang lain. Mari ke merambat ke tetangga baru ya, dari keluar. Iya. Ibu, ini semangat sekali jamaah saya lihat ini. Kali, udah lama nggak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi Pas sama Ustadz kayaknya. Pas mereka mau nanya soal zakat. Kenapa? Mau nanya zakat. Iya. Tadi kan Pak Ustadz bilang Nama. namaku Riki. Oh. Statusnya sendiri. Pertanyaan. Saya notaris Pak. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ini Pak. Yang tadi itu kan untuk Unik-unik Ibu di sini ya. laki-laki. Sedangkan saya kan ponakan saya banyak ya Pak ya. Enggak cuma yang dari laki-laki hanya satu. Nah, yang ini yang dari ponakan yang laki-laki ini sebetulnya saya sering kasih nafkah ya gitu ya. Memang secara teori nggak mampu ya. Nah, kalau dari ya memang dari Sukabumi Pak. Iya, iya. Iya. Memang miskin ya. Iya, janda, sudah punya anak janda, punya anak 3. Nah, kemudian ya saya kasih nafkah lah, maksudnya sampai saya beliin rumah sudah saya beliin. Iya, iya. Nah, kemudian jadi minta terus gitu loh. Modus. Jadi saya jadi bosan ya. Jadi dianggap kewajiban. Iya. Ya memang saya memang wajib karena kan itu kakak saya yang laki-laki itu kan udah dan ayahnya itu kakak saya dan memang nggak punya papa gitu. Ya saya pikir dia nggak punya rumah waktu itu saya beliin. Nah kemudian dari sekarang ke sini tuh ya terus. Udah maksa gitu ya. Iya, sedangkan saya memang nggak pernah lihat dia gitu. Jadi kita ini terus akhirnya saya bosan dia mana itu sama. Jadi begini nyikapinya Bu, orang-orang seperti itu. Kalau saya menyikapi begitu, saya kasih masukan. Bu, saya sudah 20 tahun bantu Ibu. Kalau Ibu begini tergantung terus, maaf ya Bu, mulai bulan depan saya stop. Ibu harus berani ngomong gitu. Kasih pelajaran Bu, ya Bu ya. Ketergantungan yang sudah manja berlebihan. Udah mau mengatur dia. Kalau saya nggak bisa Bu, saya kasih masukan. Mulai bulan depan saya berhenti, Ibu bekerja, masih sehat kok. Saya diemin, jadi dia kalau WA saya diemin. Iya. Dan makan saya juga masih banyak. Stop. Mendingan bantu saya. Saya tim piatu ini Bu. Jadi saya harus Jangan. Ancam aja. Mulai bulan depan saya stop. Ibu bekerja. Masih sehat kok bilang. masih sehat, masih muda, cantik lagi. Aduh, Bing, catat. Ya Bu, kalau saya sarankan stop bantuan supaya dia tahu diri, supaya bekerja, supaya dia bekerja. Ibu pembodohan itu sudah Ibu membuat dia manja berlebihan. Kalau saya nggak bisa Bu, saya stop itu. Terus kalau yang satu lagi yang berhutang dan Boleh silakan. yang berhutang itu juga susah ya kalau kita, maksudnya saya membantu orang, saya sering bantu orang gitu ya. Iya. Cuma kadang-kadang yang dibantu itu susah ya, saya minta ini susah ya, jadi saya jangan dia lagi Ditagih susah. Oh. Galakan yang ditagih, Ustaz.
Jadi begini, Bu. Kalau saya zaman sekarang ini lah, jujur saja, saya nggak pernah ngutangin uang lagi. Karena hampir semua orang ngutang itu nggak mau bayar. Padahal secara ekonomi mampu. Nggak usah ngutang-ngutangin orang. Mendingan ibu sedekah. Pahalanya jelas. Nggak usah. Mulai hari ini stop. Siapapun, mau adik, mau kakak, nggak bisa saya. Tegas aja, Bu. Saya udah nggak mau lagi ngutangin uang. Nggak ada yang mau bayar, Pak. Ya, nggak usah diutangin lagi. Kasih sama saya aja. Waalaikumsalam. Semoga barokah dalam kehidupan Allah. Amin. Produk mana yang apalagi di masa-masa sekarang ini orang bermudah-mudah mencela orang lain gitu ya. Ini bilang itu pada ancaman yang berat. Iya. Saya bacakan dalam surat Al-Majah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelahan. Iya. Dalam ayat ini sekali-sekali tidak pasti dia akan dilempar ke dalam kutoma. Itu ayat. Artinya selama ini kan orang yang tidak paham itu bermudah-mudahan menjelekkan orang lain. Baik bapak-bapak maupun ibu sama ya, sama saja lah. Menurut saya ini mengingatkan aja bahwa ancamannya neraka. Demikian masih. Iya, memang berat, Bu. Ngomongin orang itu berat dosanya. Makanya Ibu ngomong yang benar atau diem. Ya Bunda, bikin datang pengajian, diam. Bagaimana kalau ibu senang ngerumpi? Tinggalkan. Jangan mau ikut-ikutan. Tinggalkan, pulang ibu. Makan durian di rumah, mendingan. Masih ada lagi? Oh ya. Pakai inilah, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya perusahaan amal terbesar kan? Satu aja perusahaan amal terbesar apa? Apa? Perusahaan amal terbesar. Ria. Itulah. Bu, pertanyaan beliau bagus. Apa perusahaan amal terbesar? Ria. Apa ria itu? Pamer. Selesai. Nol kembali kita. Nol. Ria itu nol. Ya maaf, wanita sering gitu menceritakan kebaikannya. Ada lagi Bunda, satu lagi istirahat kita. Iya ibu ini iya. Mengenai Bismillah. pengajian ibu-ibu itu memang di lingkungan saya itu Dewi, ya, nama saya Dewi, hampir setiap hari ada. Suaranya pakai Mik. jadinya kencang dia bawa apa kencang gitu. Ya, jadi kadang kita di rumah tuh untuk ngobrol aja Terganggu. sendiri. Terus kebetulan saya panggil guru ngaji di rumah sampai belajar ngaji aja nggak bisa dengar suara kita sendiri. Nah itu nggak bisa dengar. Gitu. Nah itu saya juga sekali aja ke pengajian itu, cuma saya nggak mau karena suaranya dikerasin gitu. Itu salah apa tidak? Menyikapinya itu salah. Apalagi suara wanita aurat didengar laki-laki, berdosa dia. Yang kedua, mengganggu lingkungan. Mik itu cukup dalam masjid. Orang lagi tidur, istirahat, lagi sakit, baru pulang kerja. Betul kan Bunda? Saya sendiri jengkel kadang Bu. Tengah 3 saya pulang, mau istirahat di rumah. Teriak-teriak dari masjid, ngaji. Saya mau istirahat. Apalagi bulan Ramadan Pak. Baca Al-Quran sampai jam 12, jam 1. Saya datang itu masjid. Karena saya Dewan Suruh. Waktu itu. Pak ini kan udah jam 12 malam, kenapa masih teriak-teriak? Kita mau istirahat Pak. Diam dia. Begitu pulang saya ke rumah, kembali lagi cangkemnya itu. Untuk ibu-ibu mungkin di sini ada yang ikut pengajian seperti itu yang suara Robos Bu, jangan Bu, nggak usah. Cukup di masjid aja. Ya? diberi masukan mungkin ya Pak ya. Jangan. Ininya. Lagi kalau pula suara ibu suara aurat. Dengar laki-laki semua di luar. Mungkin diberi masukan ke ustazahnya. Iya. Harusnya ustazahnya lebih tahu. Orang dia ngerti agama kok. Terima kasih.
Udah cukup? Kalau makanan Pak, tadi jangan pamer durian. Memang sekarang banyak yang nggak pamer baunya, tapi di status WA tuh banyak. Kadang lihatnya di banget ya. Dosa dia, Bu. Kecuali habis dipamerin dibagi. Bu, ke rumah Bu, saya bagi. Dulu ada 16 biji gitu. Dosa kita, Bu. Mau pamerin makanan tapi tidak berbagi. Kita tawarkan mau ke rumah aja gitu kalau mau. Iya, nggak apa-apa, ke rumah Bu. Nanti Bu ngambil kulitnya, bilang. Paling tidak kasih kulitnya lah. Iya, udah cukup ya, saya mau pulang. Baik, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya lihat